Pada zaman dahulu kala, ketika binatang masih dapat berbicara layaknya manusia, tersebutlah kisah antara kalong dan binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Konon, pada masa itu timbul peperangan antara kelompok burung dengan kelompok tikus. Entah apa sebab mulanya sehingga terjadi perang tersebut. Yang pasti, bahwa pada waktu-waktu tertentu, kedua kelompok ini akan saling berhadapan dan berperang. Pada waktu mereka berperang, antara keduanya berganti-gantian, kalah dan menang. Begitulah mereka dari waktu ke waktu, saling serang di medan peperangan. Kalong yang juga ada pada masa itu turut menyaksikan bagaimana sengitnya perang antara kedua kelompok tersebut. Kalong sendiri termasuk binatang yang mempunyai dua ciri. Ia memiliki ciri burung karena ia dapat terbang. Jika tidak terbang, ia mempunyai pula ciri seperti tikus karena hampir sama rupanya dengan tikus. Keadaan semacam ini tidak hanya mengherankan bagi kelompok burung maupun tikus, tapi juga binatang-binatang lain yang ada di dalam hutan. Selain bentuknya yang membingungkan, ternyata kalong ini juga memiliki sikap atau perangai yang tak kalah membingungkannya. Pada saat perang antara kelompok burung dan tikus terjadi, ia memang tak ikut serta. Namun jika burung yang menang perang, kalong akan bertingkah seolah menjadi burung. Ini mudah saja untuknya, sebab ia memiliki sayap sehingga ia dapat terbang. Saat kelompok burung merayakan kemenangan dengan berpawai di udara, kalong akan ikut terbang melayang pula mengikuti perayaan tersebut. Sementara itu, jika burung kalah atau dengan kata lain tikuslah yang menang, ia akan menyembunyikan sayapnya lalu merayap di tanah seperti tikus saat kelompok tikus berpawai merayakan kemenangan dengan berjalan mengelilingi hutan. Karena sikapnya yang demikian tersebut, baik burung maupun tikus merasa sakit hati melihat kalong karena tidak mempunyai pendirian dan tidak pernah berkata benar. Lalu akhirnya sampailah pada suatu masa di mana perang antara dua kelompok tersebut perlahan-lahan berakhir. Berdamailah kelompok burung dan tikus. Mereka tidak lagi saling serang di medan peperangan. Setelah perang selesai, kalong tetap ingin bergabung dengan dua kelompok tersebut. Ia lalu pergi ke pihak burung dan mengaku berada di pihak burung. Pihak burung lalu berkata, "Jangan ada yang menghiraukannya. Ia tidak termasuk golongan kita. Ia penakut dan tidak mempunyai pendirian. Pada waktu kita menang, ia menjadi burung. Namun ketika kita kalah, ia menjadi tikus." Pergilah kalong ke kelompok tikus. Mereka pun tidak mau menerimanya. Kata pihak tikus, "Jangan ada yang menghiraukannya. Ia tidak mempunyai pendirian dan penakut. Ketika kita kalah, ia menjadi burung. Pada waktu kita menang, ia menjadi tikus lagi." Kalong itu pun merasa malu. Malu kepada burung, malu juga kepada tikus. Akhirnya ia malu terbang pada siang hari dan terbang hanya malam hari saja. Itulah sebabnya kalong terbang malam. Ia termasuk golongan yang tidak diakui. Tidak diakui oleh burung, juga tidak diakui oleh tikus. Maka konon dari kisah inilah akhirnya seperti yang kita lihat sampai sekarang. Kalong hanya beraktivitas pada malam hari dan tidur sepanjang siang hari.